Halo semua, coba kita perhatikan di sekeliling kita. Seberapa sering kita melihat fenomena di ruang kelas, di ruang rapat, di ruang kerja yang memang terasa sunyi, tetapi di dalamnya itu banyak orang, banyak mahasiswa, banyak rekan kerja. Sayangnya memang banyak dari kita, tidak semua, tetapi banyak, itu sibuk dengan ponsel masing-masing. Ada yang scrolling, ada yang cuma scrolling, ada yang balas pesan WhatsApp, ada juga yang bermain game, atau bahkan tidak bermain ponsel sama sekali, tapi tidur, karena bingung harus berinteraksi seperti apa. Karena masing-masing memang sibuk dengan gawainya. Fenomena yang sama juga sering dijumpai di fasilitas umum seperti pemberhentian bus atau di halte bus. Saya pernah beberapa waktu yang lalu ketika di perhentian bus tersebut, di jeda beberapa menit itu, banyak dari penumpang refleks ketika bus tersebut berhenti di tempat transit itu merogoh sakunya atau bahkan membuka tasnya dan mengeluarkan ponsel. Sehingga perilaku tersebut menyebabkan budaya mengobrol atau berinteraksi langsung dengan orang di sekitar kita atau sekedar bertegur sapa dengan orang sebelah kita atau bahkan orang di depan kita itu semakin berkurang dan memang semakin langka. Dalam psikologi sosial, fenomena mengabaikan orang di sekitar kita hanya untuk fokus ke gawai atau ponsel masing-masing itu disebut dengan hubbing. Dan mengapa sih kita ini begitu mudah teralihkan oleh benda kecil ini? Jika kita amati maraknya berita negatif di televisi atau bahkan di media sosial, itu memang membangun kecemasan kita tentang penipuan, kecelakaan, konflik antar negara. Secara tidak sadar membuat kita menaruh rasa curiga terhadap lingkungan sekitar, yang akhirnya menunduk untuk menatap ponsel di tempat umum itu dianggap menjadi pilihan yang tepat, pilihan yang aman dibanding untuk membuka percakapan dengan orang baru. Namun, dari sudut pandang akademik, ada 5 riset internasional yang menarik untuk kita bahas. Pertama, penelitian dari Asofifar tahun 2026. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa hubbing erat kaitannya dengan rasa jenuh terhadap aktivitas perkuliahan atau academic boredom, di mana saat jenuh dari tugas kuliah atau bahkan dari kegiatan akademik, itu pelarian paling instan ya memegang ponsel dan membuka ponsel tersebut atau scrolling. Yang kedua, riset dari Akcai tahun 2025 menyebutkan kondisi ini diperparah oleh sindrom FOMO, fear of missing out, atau ketakutan tertinggal informasi, serta nomophobia, no mobile phone phobia, di mana adanya kecemasan ekstrim ketika kita jauh dari ponsel. Lalu yang ketiga, ada studi klinis dari Furmaniska tahun 2025 menemukan bahwa kebiasaan ini juga dipicu oleh rasa kesepian atau loneliness dan juga rapuhnya harga diri atau self-esteem, di mana seorang berburu validasi di dunia maya untuk mengobati rasa kesepian tersebut. Menariknya, riset keempat dari Baber dan Baber tahun 2026 dalam jurnal BNC Psychology justru memperingatkan bahwa perilaku hubbing ini pada akhirnya menurunkan kesejahteraan psikologi atau psychology well-being dari si pengguna ponsel itu sendiri. Ditambah lagi, riset kelima dari Canda tahun 2026 ini menegaskan bahwa kebiasaan ini secara nyata menurunkan rasa percaya, keintiman, dan juga menurunkan mutu kualitas komunikasi tatap muka kita. Nah, disinilah esensi penting dari mata kuliah literasi digital kemanusiaan. Jadi teknologi itu seharusnya memang menjadi alat bantu kita, bukan yang mengontrol kebutuhan kita. Jangan sampai teknologi yang dahulunya mendekatkan yang jauh, kini menjadi menjauhkan yang dekat. Nah, untuk memutus rantai kecanduan ini, kita bisa memulai dengan hal-hal kecil. Misalnya, bagi pengguna Android, kita bisa memaksimalkan fitur digital well-being pada pengaturan untuk membatasi durasi harian aplikasi. Sementara bagi pengguna iOS, kita bisa membiasakan diri dengan mengaktifkan fitur focus mode atau do not disturb saat jam kuliah atau saat rapat ataupun saat kerja. Fokus kita tidak terpecah oleh notifikasi yang memang sebentar-sebentar itu muncul ya. Adapun langkah yang paling sederhana yaitu ketika kita berkumpul, kita bisa membalikan ponsel kita
Jadi yang tadinya layarnya itu di atas, itu jadi menghadap ke bawah. Atau juga ketika kita kumpul-kumpul, kita bisa menggunakan cara menumpuk atau mengumpulkan HP di tengah. Dan siapa yang cepat terlihat, maka dia yang membayar bill. Baik teman-teman, sebagai penutup, gawai atau ponsel ini memang dirancang super cerdas, atau bahkan sekarang kan sudah ada artificial intelligence. Tetapi iya, ponsel atau bahkan gawai dan apapun teknologi itu akan tetap menjadi benda yang tidak berperasaan, tidak memiliki perasaan, berbeda dengan manusia. Jangan sampai kehadiran teknologi, alat-alat super canggih ini membuat kita tidak memanusiakan manusia di dunia. Jadi, mari kita letakkan ponsel sejenak dan mulailah percakapan dengan orang di sekitar kita. Saya Nela Saputri Sugiarto dengan NIM 240711039.